Quran itu Yahudi Allah melaknat Yahudi, ya kan? Itu yang dilaknat itu adalah Yahudi yang mengkhianati, Yahudi yang mengkhianati Musa, Yahudi yang mengkhianati Moses, bukan Yahudi yang ikut Moses. Ngerti nggak? Karena apa? Karena Yahudi, kalau ditanya apakah Yahudi ada yang baik? Ada. Ya Yahudi yang setia sama Musa, Yahudi yang setia sama Moses. Karena apa? Yahudi yang setia sama Moses itu akhirnya mereka punya keturunan lain. Nabi Ilyasa, Nabi Daud, itu kan keluar. Sulaiman, artinya pada waktu itu ada dua kota yang paling hebat di dunia. Karena Persia sudah turun, maka dua kota terhebat di dunia itu namanya Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Satu ibu kota Romawi sebelah timur, satu ibu kota Romawi sebelah barat. Baghdad sudah hancur waktu itu. Bukan sudah hancur. Baghdad belum muncul. Karena kan Baghdad baru keren ketika zamannya Abbasiyah. Kan pada tahun 1000-an kan, Baghdad itu adalah 1001 Ya, 1001 malam, negeri 1001 malam. Betul. Tapi bukan Baghdad. Namanya Al-Madain. Bukan Baghdad ya? Bukan, namanya Al-Madain. Jadi Al-Madain itu saking kerennya. Karena di film Alexander the Great itu dia sebutin Baghdad itu. Baghdad ada. Jadi Aristotle memberikan pelajaran kepada Alexander the Great bahwa orang Asia itu bisanya cuman aja. Mereka nggak punya kebudayaan. Nah, di film Hollywood itu, buatan Hollywood itu, waktu ketika Alexander the Great sampai ke Baghdad, dia ngomong Aristotle salah besar. Ternyata nggak gitu. Dia sebutin itu Baghdad. Ya mungkin Baghdad masa lalu itu kan sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi. Nah, nanti saya coba cek lagi karena setahu saya sebelum ada Abbasiyah, yang terjadi itu adalah orang Persia punya satu ibu kota yang lain daripada yang lain. Mereka punya ibu kota namanya Al-Madain. Tapi Al-Madain ini adalah gabungan daripada Madinah atau gabungan kota. Jadi 7 kota jadi satu. Jadi kayak kita Jabodetabek. Petanya beda sama peta Persia sama Babylon dengan peta Irak sama Iran sekarang emang agak beda. Dulu ada yang gabung-gabung. Iya. Semenjak kapital Sumeria, lalu kemudian Assyria dan segala macam beda-beda. Baghdad dikuasai oleh Persia di film Alexander the Great ya. Berarti sejarahnya mungkin jauh sebelum ini karena sebelum Masehi. 100 tahun sebelum Masehi. Betul. Baghdad itu udah ada. Nah, setelah itu udah ada, tapi namanya mungkin bukan Baghdad. Terms of Hollywood dibilang Baghdad. Iya, atau mungkin namanya Baghdad tapi bukan Baghdad yang sekarang. Bisa jadi. Nanti coba kita cek deh. Nanti insya Allah. Persia sama Romawi yang begitu besar 619 Masehi. Kalau kekuasaan Persia dan Romawi pada tahun ini, ketika gambar ini digambar tahun 622, ini mereka lagi keren-kerennya karena mereka perang setelah Masehi. Karena 622 itu Rasulullah sudah ada dan lagi hijrah ke Mekah dan Madinah. Ayo. Salah. Iya. Langsung sombong. Baru we pick up point-nya tadi mengenai Baghdad namanya. Iya, tugasnya Al. Coba research. Baghdad dari tahun berapa? Nanti dia researchnya nonton film Alexander the Great. Oh, sama aja berarti. Dia dari sumber. Masalahnya dia berpikir bahwa Hollywood sebelum bikin film Alexander the Great, dia udah doing research juga. Tapi ternyata banyak yang salah. Banyak yang salah, betul. Iya, banyak yang salah, betul. Betul. Tapi mungkin tadi bisa jadi betul. Tapi pada tahun ini ada dua kota yang kemudian sangat keren di dunia. Yang pertama adalah Konstantinopel, ibu kota. Mungkin waktu Baghdad hebat-hebatnya itu waktu zamannya kota 1001 malam ya. Betul. Zamannya Al-Ma'mun. Maksudnya sebutan 1001 malam itu loh. Iya, 1001 malam munculnya dari sana. Iya. Kisah Abu Nawas. Bukan 1000 tahun lalu. Bukan sebelum Masehi. Bukan, betul. Kisahnya pada tahun 1000-an Abbasiyah itu sudah sangat keren sekali. Makanya muncul Abu Nawas dan segala macam. 1001 tuh harus bikin riset kamu dulu. Kenapa nggak 1000 doang? Iya. Kenapa nggak 1002 gitu? Betul.
Kenapa harus 1001? Itu nanti ada risetnya. That's your job. Mau saya kasih tahu jawabannya? Mau saya kasih tahu jawabannya? Jawabannya adalah orang-orang Timur Tengah dan sekitarnya itu dulu melambangkan sesuatu yang paling tinggi dengan kata-kata alfin. 1000. Min alfi syahrin, alfin 1000. Nah, maka nah, nggak ada. Alvin sudah paling maksimal. Maka contoh kayak kebudayaan orang Cina, 4 itu sial karena identik dengan mati. Tapi kalau orang-orang Timur Tengah dan sekitarnya, mereka mengenal Alvin itu sudah paling tinggi. Jadi contoh nih, kamu punya kurma berapa banyak? Alvin, pokoknya 1000. Nah, pokoknya banyak. Nah, maka 1001 itu beyond banyak. Jadi more than itu. Jadi more than much. 1001 ya. Kenapa film-film yang kayak film Matrix atau film-film Hollywood atau film Yahudi yang lain selalu kamarnya 101? Nah, itu di research. Saya sudah punya jawabannya. Kenapa selalu 101 nama kamarnya? 101 Dalmatian, 101 ketika kamar dan segala macam. Kenapa mereka harus pakai 101? Itu ada simbolik yang sangat kuat sekali. Nah, itu PR. Let it rest. Oke, jadi saya lanjut lagi ya. Nah, jadi ini Konstantinopel adalah ibu kotanya Romawi Timur. Sedangkan Roma itu adalah ibu kotanya Romawi sebelah barat. Tadi yang sudah saya ceritain, kalau di sini adalah Holy Roman Emperor. Roma Timur ini namanya Bizantium. Ini Roma Barat atau Holy Roman Emperor. Kekaisaran Romawi suci yang dipimpin oleh seorang paus. Kalau di sini dipimpinnya bukan paus tapi namanya patriark. Patrik artinya bapak, Patrik. Kalau paus ya artinya paus gitu kan ya. Artinya juga sama. The Holy Father, betul, paus. Nah, maka ini kemudian dua ini dan ini juga diketahui oleh orang-orang muslim. Nah, saya sedikit fast forward. Kalau ini tahun 622, 5 tahun berselang setelah Rasulullah hijrah, ini ada satu perang yang termasuk paling berat di antara perang-perang kaum muslimin. Saking beratnya perang ini, maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sangat ngeri. Allah katakan, "Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absara wa balaghatil qulubul hanajir." Allah katakan, ingat nggak ketika hari itu? Ketika kalian itu mendapatkan sebuah ancaman dari depan, dari belakang kalian, sampai yang namanya jantung kalian tuh sampai nyesak sampai ke sini. Jadi sampai naik sampai ke sini. Jadi rasanya kayak apa ya? Kayak jantungnya tuh naik sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi dzununa. Betul. Dan tidak hanya itu, tapi mereka berprasangka pada Allah dengan berbagai macam prasangka. Bayangkan sampai selevel Rasul dan bukan selevel Rasul, selevel para sahabat sampai menyangka-nyangka sesuatu yang lain pada Allah. Mereka bilang kayaknya Allah sudah ninggalin kita. Kayaknya kita bukan agama yang benar. Kita pasti kalah. Itu perang apa namanya? Perang Khandaq. Nah, saya sedikit cerita tentang perang Khandaq. Perang Parit. Ini adalah perang Parit. Pada saat perang Parit, ini adalah Madinah. Ini ada banyak sekali gunung-gunung yang mengitari Madinah. Jadi sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah utaranya doang kebuka, Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu sudah mengumpulkan sekitar 10.000 orang. 10.000 orang jalan ke Madinah dari Mekah, pengen menghabisi Rasulullah, dan 6 hari lagi nyampe. Cuma intelijennya Rasul canggih. Namanya Jibril. Jadi Jibril ngasih tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada pasukan 6 hari lagi nyampe. Jadi dia CIA. Betul. Binnya di situ. Gitu kan. Langsung kemudian ini 6 hari nyampe, kamu harus berbuat sesuatu intercept. Tapi dia nggak dibawa presiden. Enggak, langsung. Ini apa namanya? Betul. Dia iya betul. Itu pertanyaan atau sindiran. Salah kan Pak Rizal, bukan saya ini. Nanya, baik. Nah, jadi ketika Jibril ngasih tahu, Rasulullah langsung ngumpulin para sahabat dong. Kemudian bilang pada para sahabat, kalian punya berapa pasukan? Hitung. 3.000 ya Rasulullah. 3.000 lawan 10.000. Enggak logik. 3.000 lawan 10 enggak logik. Pasti kalah kalau secara hitungan logika. Maka kata Rasulullah, tapi nggak apa-apa. Ada nggak di antara kalian punya ide? Salman Al-Farisi, orang Persia, langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, kami biasa di Persia. Kami bangun parit. Dengan bangun parit kami angkat tanahnya ke atas. Kami punya higher ground. Kami bisa panah mereka. Mereka tidak bisa lewat untuk paritnya. Dan kita tetap agak sulit menang. Tapi kata Rasul, nggak apa-apa kita buat. Dibuatlah parit ngelilingi Madinah. Jadi dia create advantage point. Betul. Tapi tetap nggak bisa menang. Betul. Iya. Nah, jadi dia bikin kemudian parit 8 km. Jadi di sini 8 km dan mereka gali parit itu bukan kayak parit di Indonesia. Parit di Arab itu ya kalau pernah pergi ke Arab batu semua. Jadi mereka bukan pakai cangkul, mereka pakainya lembing.
dihancurin tanahnya, lalu kemudian diangkat, dan spesifikasinya menurut Salman Al-Farisi, dalamnya harus sekitar 3 meter, lebarnya harus 5 meter. Dan panjangnya 7,5 atau sampai 8 km. Ini berat sekali. Saking beratnya ini, para sahabat itu sampai-sampai ya dalam tanda kutip mau nyerah. Bahkan Creating disadvantage point karena sekarang untuk sniper. betul. Kalau sekarang sniper naik ke atas. Nah, dulu mereka pemanah. Betul. Betul, dari Persia. Nah, ini sekaligus membuktikan kita nggak ada masalah sebenarnya untuk mengadopsi teknologi dari manapun. Jadi ini adalah ketika mereka lagi gali itu, bahkan dikatakan dalam sejarah itu sampai para sahabat ada yang nggak tahan lalu minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin. Ngapain? Saya mau pulang ke rumah aja. Kenapa? Di rumah saya banyak orang nih. Banyak orang harus dikasih makan. Dan saya harus kemudian sebagai laki-laki saya makan. Padahal dia takut mati. Maka kemudian Rasul izinkan. Ada beberapa yang bilang, ya Rasulullah, saya di rumah ada anak dan ada istri, saya pulang. Maka Rasul izinkan. Yang bersama Rasul cuma tinggal 2 orang. 1, orang mukmin yang benar-benar beriman. 2, Yahudi yang terpaksa. Selalu ada juz. Kenapa ada juz di sini? Karena Yahudi sudah berkomplot dengan pasukan 10.000 ini. Mereka sudah saling kemudian ngobrol gini. Kami berada di dekat Muhammad untuk mengawasi Muhammad. Nanti kalau sudah waktunya, kamu nyerang, kami akan nyerang mereka dari belakang. Jahatnya Yahudi. Jadi kami akan ganggu anak mereka, ganggu istri mereka, dan itu lebih berat daripada ngadepin musuh di medan perang. Yahudi secara generalisasi atau Zion? Zion di bidang itu pada saat itu. Ya, Yahudi yang jahat, gitu kan ya. Ada yang langsung. Betul. Betul. Saya sepakat. Karena kita memang nggak boleh. Yahudi yang nggak setuju. Nah, iya. Nggak. Saya sepakat karena memang gini. Karena memang Yahudi itu tidak boleh dibenci. Yang dibencikan perbuatan Yahudi. Sedangkan orangnya kita nggak boleh benci. Jadi kita tidak boleh mengatakan ras Yahudi, tapi memang Yahudi as a sifat. Nah, jadi kira-kira gitu. Betul. Lebih tepat lagi spesifik. Iya, supaya lebih spesifik Zion. Ke situ. Nah, siap. Sebenarnya kan masalahnya kan karena sudah ada ayat di Al-Qur'an yang mengutuk melaknat Yahudi. Padahal yang dilaknat itu adalah Yahudi. Sifat. Bukan. Belum ada Zion dulu, Bro. Iya. Dan apa namanya, cikal bakal dan Iya, secara sifat. ada tuh dia yang protes-protes semua di New York segala macam, Jews for peace, yang mereka pun ada yang bilang menolak untuk kehadiran apa namanya okupansi di Palestina. Iya, betul. Dari situ juga keras. Israel demo-demo. Konteksnya itu di Al-Qur'an itu Yahudi Allah melaknat Yahudi, ya kan? Itu yang dilaknat itu adalah Yahudi yang mengkhianati. sifat. Yahudi yang mengkhianati Musa. Yahudi yang mengkhianati Moses. Yes. Bukan Yahudi yang ikut Moses. Ngerti nggak? Karena apa? Karena Yahudi, kalau ditanya apakah Yahudi ada yang baik? Ada. Banyak. Ya Yahudi yang setia sama Musa, Yahudi yang setia sama Moses. Karena apa? Yahudi yang setia sama Moses itu akhirnya mereka punya keturunan lain, Nabi Ilyasa. Betul. Sulaiman segala macam. Jadi dari awal memang ada Yahudi yang jahat, yaitu Yahudi yang mengkhianati. Ketika Nabi Musa mencari di bukit itu, mereka kan nggak salah, akhirnya mereka nyembah sapi lagi, nyembah sapi lagi. Itu yang dilakukan Allah, gitu kan? Bukan Yahudi yang setia pada Moses. Karena akhirnya apa? Karena Yahudi yang Bani Israel yang setia pada Moses, akhirnya toh mereka juga punya keturunan nabi-nabi lagi sampai Isa Al-Masih. Betul. Nah, Arab pun ada yang Betul. Abu Jahal, Abu Lahab kan itu Arab juga gitu loh. Jadi kita mesti konteksnya mesti benar gitu. Dan Yahudi ada yang jelek, Arab juga ada yang jahat. Siapa yang Arab yang jahat? Ya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Abu Sofyan pun kan juga sebenarnya masuk Ya, Islam kan belakangan. gara-gara terpaksa. Nah, foto Mekah. Ada generalisasi ya. Ya. Betul. Ya. Tidak boleh generalisasi. Karena saya selalu menyampaikan yang paling mudah adalah dalilnya istri Rasul Sofia orang Yahudi. Maka kita tidak boleh membenci orang Yahudi. Yang kita benci adalah lebih fair sifat. Sifat mereka yang membangkang, membunuh para nabi, mengkhianati para nabi dan seterusnya. Nah, jus ini di sini kemudian mereka berkomplot, dan ketika mereka berkomplot mereka jadi mata-matanya. Nah, maka ketika gali parit ini, dua kelompok ini ada di sisi Rasulullah. Nah, ketika di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini para sahabat ketika lagi gali parit ini, mereka penasaran ketika gali parit. Dikisahkan ketika gali parit ini mereka makanannya adalah tangan dicelupin ke air, lalu kemudian ditaruh di gandum, dijilat untuk seharian. Jadi sangat dikit sekali makanannya. Atau kemudian satu kurma dikasih kemudian orang-orang yang berbaris disuruh ngemut sampai habis kurmanya. Betul, sangat low ransom, sangat panas dan sangat dingin pada malam harinya, dan mereka sangat-sangat susah pada saat itu. Nah, pada saat itulah dalam kondisi begitu ada yang nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Awil Madinata ini tuftahu awalan. Mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia au Rumiyah. Apakah kota Konstantinopel, balik lagi ke sini, atau Roma? Dan dua kota ini ngeri. Konstantinopel ini kota terbesar di dunia dan terindah di dunia pada zamannya. Dan ada Hagia Sophia. Waktu itu belum ada yang 4 ini, belum ada. Tapi Hagia Sophia ini adalah gereja terbesar sekaligus merupakan simbol daripada superioritas orang-orang ortodoks di dunia pada saat itu. Nasrani ortodoks. Dan Roma itu kalau enggak karena Konstantinopel, ini nomor 1 kota ini. Karena kota ini benar-benar bagus, dari dulu memang dirancang dengan banyak sekali fontaine, fontaine itu air mancur. So you like Roman, makanya itu Sangat. di Roma juga. Betul, makanya di situ ya Roma. Nah, jadi di setiap alun-alun itu ada banyak fontaine, dan hebatnya fontaine di Roma sampai detik saya berbicara itu airnya diambil daripada gunung-gunung dan bisa langsung diminum. Jadi kalau ke Roma, saya pernah ke Roma wudhu di depan Spanish Step. Wudhunya di depan itu, di depan fontaine kura-kura itu. Di wudhu di situ terus naik terus kemudian sholat, di foto-foto orang gitu segala macam. Ya intinya adalah di situ adalah dari dulu memang kota yang sangat bagus sekali. Dan orang-orang Romawi selalu bangun kota di atas 7 bukit. Selalu, karena mereka meyakini 7 itu adalah tempat mereka bangun untuk dewa-dewa mereka. Nah, maka Konstantinopel, Roma sama-sama kota 7 bukit. Sama-sama kota 7 bukit, dan ini indah kedua setelah Romawi. Nah, para sahabat nanya pada Rasulullah dalam masa itu, ya Rasulullah, yang mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Jadi bayangkan dalam kondisi ngeri kayak gitu, ini ada sahabat yang nanya, kalau kita boleh mengakses kondisi mental mereka itu memang betul capek, tapi mereka penasaran. Karena mereka sudah tahu seluruhnya akan takluk dua-duanya, tapi mereka nggak sabar pengen tahu yang mana dulu yang takluk, Konstantinopel atau Roma. Rasul jawab, Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, adalah kotanya Heraklius. Itu Yahudi langsung bilang ini. Dalam sirah diceritakan Muhammad gila karena Muhammad bicara tentang sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Betul, gila. Nah, makanya buku saya judulnya Beyond the Inspiration. Nah, Muhammad gila. Makanya orang-orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad punya sebuah julukan favorit, Al-Majnun. Al-Majnun artinya orang gila. Laila Majnun itu Majnun artinya gila karena cinta. Nah, di sini gila. Kenapa? Karena Muhammad itu bicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal. Ternyata para sahabat yakin, para sahabat percaya, ini peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya di surat Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab artinya perang parit atau perang koalisi, yaitu menggambarkan tentang perang parit. Nah, singkat cerita, Ahzab. Kalau azab beda lagi. Itu sinetron Hidayah, azab, gitu kan, azab kubur. Kali Ahzab artinya jamak daripada plural daripada hizb. Hizb itu singular, ahzab itu adalah hizb atau banyak partai. Jadi ahzab. Jadi kalau sekarang koalisi. Nah, sekarang koalisi silakan dikembangkan gitu kan ya. Nah, jadi koalisi itu memang dari dulu terjadi gitu kan ya. Apalagi kalau udah mau pilkada gitu. Betul, terutama ada satu kota, nggak usah deh. Ya, jadi ini adalah hadis yang kemudian ditampilkan oleh Rasulullah setelah kemudian penaklukan itu, setelah perang Ahzab itu selesai. La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu, dzalikal jaish. Ini kemudian ini hadisnya sangat luar biasa keren sekali karena la tuftahanna ini ada lam ini kalau di dalam bahasa Arab adalah sebuah huruf penguat. Jadi huruf penegas. Jadi kalau ada sebuah lam maka dia ditegaskan. Kalau di dalam bahasa Sunda jadi pisan. Dalam bahasa Jawa jadi tenan. Jadi pokoknya enak tenan. Nah itu tenan itu adalah la-nya. Kalau orang Jawa juga kalau menekankan sesuatu yang enak itu di tengahnya dikasih huruf w. Enak, bukan enak aja. Watos. Nah itu jadi itu ada beberapa penegasan. La satu penegasan, tuftahanna. Nunnya double itu juga penegasan. Dan ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasif. La tuftahanna. Para ulama-ulama yang belajar bahasa sepakat kalau seandainya fi'il mudhari dikasih penegasan 2 kali, itu penegasan jadi 3 kali. Jadi kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel pisan, kira-kira gitu. Banget. Jadi kalian pasti akan kota Konstantinopel 3 kali penegasan. Betul. Kalau orang Cina 7 kali. Location 7 kali. Betul. La tuftahannal Konstantinia, kota Konstantinopel akan dibebaskan. Oleh siapa? Dalam hadis yang lain, ala yadi rojulin, oleh tangan seorang pemuda. Tapi dalam hadis ini
akan dibebaskan oleh seseorang, sebaik-baik pemimpin adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Coba bayangin, kalau Rasul sudah ngomong kayak gitu, itu para sahabat berebut nggak? Berebut, pengen jadi pembebas Konstantinopel, dan semuanya seneng sekali walaupun mereka nggak melihat di depan mata, walaupun kondisi sangat nggak mungkin pada saat itu. Betul, itu adalah sebuah penanaman visi. Jadi anchoring. Jadi di situ dikatakan ini pelajaran bagi kita ya. Ketika anak-anak kita atau kapanpun antum dalam keadaan sulit, kita tuh bukan perlu bantuan sebenarnya. Yang kita perlu adalah di sini dulu. Kalau sini sudah beres, semuanya nyusul. Mindset. Kalau kata Sun Tzu, kalau sana ada 3 hal ketika kita lagi perang: makanan, harapan, sama senjata. Pertama kali harus diserahkan apa? Senjata serahkan ke orang, nggak apa-apa. Selama kita masih bisa makan, kita masih bisa buat senjata. Tapi kalau sana ada senjata sama harapan, yang mana duluan? Maka serahkan makanan. Karena kita bisa nggak makan dan kita bisa menang selama kita masih punya harapan. Tapi kalau kita sudah nggak punya harapan dan kita punya senjata dan kita punya makanan, kita bakal kemudian defect kepada orang lain. Kita bakal kemudian mengkhianati kemudian apa yang kita yakini. Maka yang Rasul tanamkan itu bukan kalian nanti akan dibantu, kalian tenang aja, nanti akan ada makanan datang. Enggak, Rasul katakan kalian itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada semua ini. As long as your mind tidak dijajah, you own your Betul. mind. Nobody will. Betul. Asal kita berdaulat terhadap pemikiran kita sendiri, nggak ada satu yang bisa nyakitin kita. Tapi kan sekarang kita dengan pop culture dari mana-mana kan merek itu Betul. dijajah. Betul, sangat. Jadi Karena kita punya rasa mindernya. karena sejarahnya dicabut, dimasukin sejarah lain, dan kita direndahkan secara pemikiran. Maka kebangkitan pertama kali harusnya kebangkitan pemikiran, dan Rasul melakukan itu. Jadi yang Rasul tanamkan pertama adalah visi. Jadi sebuah semacam kayak zaman sekarang ya, mungkin hipnotis. Tapi kalau bahasa kitanya adalah Rasul menanamkan bisyarah tadi, bahwasanya kalian tuh, jadi kalau cuma kayak ini kecil, karena kalian tuh dijanjikan sesuatu yang besar. Kayak kita sekarang deh, kita bilang bahwa kita susah. Kalau kita bandingannya dengan diri kita sendiri. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang Palestina, mendadak kita jadi semangat. Gue baru gini doang, gitu kan ya. Mereka nanti gue untuk kemudian dibebaskan. Berarti gue nggak boleh lemes. Kalau kita senantiasa punya tujuan yang lebih jauh, contoh tujuan kita 300 km dan kita baru sampai 10 kilo, berarti kita masih merasa jauh. Tapi kalau tujuan kita cuma 5 km, gitu kan ya, kita udah merasa ya sudah selesai. Tadi kalau bahasanya ayah, hidup tidak ada titiknya, tapi selalu koma. Karena kita bidik sesuatu yang besar. Rasulullah bidik sesuatu yang besar. Maka para sahabat itu semuanya besar semua. Abu Ayyub Al-Ansari pada tahun 674 itu kemudian mencoba menaklukkan Konstantinopel. Jadi ceritanya kita sudah tahu Ali lalu kemudian kepada Muawiyah. Ali ke Hasan, Hasan ke Muawiyah. Muawiyah selesai, Muawiyah mulai sistem yaitu kepada anaknya diwariskan. Namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pengen pergi ke Konstantinopel, pengen jadi panglima terbaik. Maka dia buat pengumuman, siapa yang mau pergi ke Konstantinopel, ayo daftar. Kita pergi berjihad ke Konstantinopel. Maka kemudian semuanya daftar termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub ini kakek-kakek usia 80 tahun pada saat itu. Ketika kakek-kakek ini usia 80 tahun pada saat itu, dia bilang, saya mau ikut Yazid. Yazid bilang, jangan Pak, Bapak sudah tua, 80 tahun. Enggak, saya mau ikut. Jangan Pak, biar kami aja. Lalu kemudian Abu Ayyub mengeluarkan privilege-nya. Apa? Saya veteran perang Badar. Kalau sudah ngomong gitu, sudah nggak bisa lagi. Karena kalau sudah ngomong saya veteran perang Badar, itu nggak ada bintang yang menggantikan veteran perang Badar. Jadi kalau sudah pasang di sini veteran perang Badar, betul, alumni perang Badar, itu sudah selesai. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, pokoknya langsung di veto, dia diajak. Setelah diajak, kemudian di tengah jalan Abu Ayyub Al-Ansari ini merasa kemudian ya sekarat. Setelah sekarat, dia pesan pada saudara-saudaranya, kalau saya mati, Yazid, saya jangan dikuburkan dimanapun, saya tolong dibawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, sampaikan pada tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel, supaya saya bisa merealisasikan janji saya pada Rasulullah. Janji apa Pak? Dia bilang, Rasul itu dulu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Karena Abu Ayyub Al-Ansari ini, ketika Rasulullah kemudian pergi ke hijrah ke Madinah, maka Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Bayangkan, 7 bulan. Bukan, ada tanah lagi yang lain. Karena betul, ngekos karena ada kemudian tanah yang baru diambil untuk jadi Masjid Nabawi. Tanah milik 2 anak yatim, kemudian jadi Masjid Nabawi di situ. Lalu kemudian selama Masjid Nabawi dibangun 7 bulan Rasulullah ngekos di rumah Abu Ayyub. Kalian berhenti di depan rumahnya? Di depan tanah. Lalu kemudian di depan rumah Abu Ayyub. Nah, setelah kemudian 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub, nah itu sangat tidak bayar karena para sahabat senang sekali. Bahkan sahabat-sahabat merasa sangat iri dengan Abu Ayyub.
Dan ketika Rasulullah bersama Abu Ayyub bilang, dulu saya pernah bilang, ketika dengar hadis tentang Konstantinopel, ya Rasulullah, aku pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengiyakan. Nah ketika itu dia bilang, saya sekarang sekarat, saya mau dengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Dimakamkan mayatnya Abu Ayyub di sana, pasukan kalah. Kenapa kalah? Gara-gara nggak perhitungan winter. Musim dingin mereka nggak ngerti. Mereka orang Arab nggak ngerti kemudian 4 musim seperti di Romawi, lalu kemudian hancur berantakan. Berikutnya Maslama bin Abdul Malik bawa sekitar 120.000 pasukan, termasuk the most decisive battle in history, tulisan Abdullah Enan. Iya, 120.000 itu kemudian dia datang ke sana tapi kalah. Kalah lagi gara-gara apa? Kalah gara-gara Greek fire. Jadi ketika Greek fire, api Yunani, nanti search saja, itu bisa hidup di lautan. Jadi api bisa hidup di lautan. Orang Yunani itu keren. Dan mereka kemudian menghancurkan lebur pasukan Maslama bin Abdul Malik. Tapi Maslama bin Abdul Malik meninggalkan satu masjid yang sampai sekarang masih bisa didatengin. Namanya Masjid Arab di Istanbul, Arab Jami namanya. Nah itu dari tahun 717. Harun al-Rasyid, ini lebih keren lagi. Suatu hari Harun al-Rasyid ini, dia itu sudah tinggi sekali dan dia bisa secara literally menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia nggak mau, entah kenapa alasannya. Yang jelas pada satu waktu ada satu pengganti daripada kekuasaan namanya Nikephorus. Nikephorus ini bilang gini, tahu nggak, dulu penguasa sebelum gue itu lemah. Sekarang gue yang berkuasa, gue nggak mau lagi bayar upeti pada lu. Apa kata kemudian Harun al-Rasyid dalam kemudian suratnya kepada Nikephorus yang masih ada sampai sekarang, dia bilang gini, surat dari Harun al-Rasyid kepada Nikephorus anjing Romawi. Kamu tidak akan membaca balasan saya, kamu akan melihat apa yang saya lakukan. Iya, nakfur. Lalu kemudian dikepung, lalu kemudian saya langsung bayar upeti lagi. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa Sebetulnya Romawi di anjing-anjingin. betul. Dan itu, yang pengen kita katakan bukan anjing-anjingnya, bukan. Iya. Ingin saya katakan anjing tapi nggak boleh. Nah, iya. Dan saya jadi mikir jangan-jangan Mas Ahmad Dhani ngelihat itu gitu kan ya, betul. Saya pengen bilang aja. Jelaskan Ya, jadi gini. Nah, yang pengen saya jelasin tadi dan dengan kata-kata ini, pada satu masa Islam tuh punya satu kedikdayaan yang sangat tinggi, sehingga kedikdayaan itu bisa diwakili dengan kata-kata. Karena kan tadi sudah saya sampaikan pada Dul, setiap kata-kata tuh punya mantra. Dan untuk menunjukkan kedikdayaan seseorang atas seseorang yang lain, kadang-kadang kita harus pakai kata-kata yang mewakili, walaupun terkesan kasar. Contoh misalnya, Imam Syafi'i itu ketika pertama kali berdiskusi dengan orang pandir, orang yang bodoh, setelah itu dia nyesel. Setelah dia nyesel, dia beristighfar. Kenapa dia bisa? Saya sudah ceritain kemarin, karena kita nggak mungkin menang lawan orang bodoh. Nggak mungkin menang, kan sudah kita bilang dosa boleh. Kenapa? Iya, dosa masih boleh, bodoh nggak boleh. Maka debat sama orang berdosa boleh, debat sama orang bodoh nggak boleh, karena nggak bakal menang. Setelah kemudian Imam Syafi'i bertaubat dengan itu, dia nulis, jawaban bagi orang-orang yang pandir adalah diam, karena diam adalah sebuah jawaban, karena tidak pantas bagi singa untuk melayani ekor anjing. Saya baca Al-Ghazali, Ya, Imam Syafi'i itu ada diwannya. Al-Ghazali mirip yang kayak gitu lagi. Berarti dia mungkin niru mungkin. Do not engage a conversation or a discussion with the ignorance and the stupid. Ya, Because you only created conflict and hatred to yourself. betul. Mungkin dia mengembangkan dari Imam Syafi'i. Nah, dari artinya, Al-Ghazi belum tahu. Nah, jadi artinya kalau kita bicara tentang tadi, itu adalah pernyataan sebuah ketinggian. Kadang-kadang ketinggian itu diperlukan untuk menghadapi beberapa orang. Karena Rasulullah juga pernah melakukan beberapa hal yang mirip. Dari suratnya dan segala macam.